Oke, ini dia nih, waktunya kita belajar yang seru. Ayo deh kita mulai. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul, kita akan mempelajari atau mungkin bukan mempelajari lebih tepatnya ya. Mendengarkan sambil kita berhayal menggunakan sebuah cara yang seru. Ingat, berhayal di video saya itu bukan berhayal yang enggak-enggak ya, tapi merenungkan. Bener nggak sih perkataan si Siti Nurdianti yang saya dengar ini? Atau jangan-jangan cuma teori doang? Yuk, bantu saya di hari ini untuk membuktikan dengan perenungan kamu sendiri. Pikirin pakai akal sehat perkataan saya berikut ini. Kira-kira masuk akal nggak sih? Kita mulai ya. Ini relate nih. Nah, seperti biasa, video saya ini selalu mengawali segala sesuatu dengan doa dulu ya. Saya doain dulu, dimanapun dan kapanpun kamu menonton saya, kamu, iya diri kamu sebagai sahabat saya doain semakin bahagia, semakin murah senyum, ya. Senyum dulu dong. Nah, gitu. Semakin damai jiwanya dan rezekinya semakin lancar selancar-lancarnya. Amin. Kalau amin, katakan amin dong di komentar sambil kamu mendoakan juga ya penonton-penonton video saya yang lain di komentar kamu. Silahkan. Oke? Jadi gini teman-teman, saya akan mengajarkan sebuah hal yang saya praktekkan sendiri selama ini. Dan ini juga saya praktekin di video saya ya. Banyak orang yang bingung bagaimana caranya yang paling efektif supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita mau. Coba, sekarang saya ingin kamu bayangkan apapun yang sedang kamu inginkan. Nah, hal itu tuh. Kamu sadar nggak sih, bagaimanapun cara kamu untuk mendapatkan yang kamu pikirkan itu? Maaf ya, apapun cara kamu, kayaknya kurang sempurna deh. Iya, gak mungkin kamu mendapatkan itu seizin Tuhan. Kalau cara kamu sudah sempurna, nah sekarang bantu saya pakai akal sehat kamu. Saya akan mengajarkan kepada kamu sebuah teknik yang sejauh ini berhasilnya lebih banyak daripada gagalnya. Dan saya akan mengajarkan kamu cara mendapatkan itu tuh. Sesuatu atau seseorang yang sedang kamu pikirkan tadi. Siap? Gini. Teknik ini sebenarnya adalah sebuah teknik yang sangat powerful. Kenapa? Karena bisa kamu langsung praktekkan sekarang. Teman-teman, sekarang pakai akal sehat kamu. Saya mau tanya dulu nih. Kalau saya punya satu bola, bola kecil, kemudian saya ingin memasukkan bola itu ke gelas. Menurut kamu, gimana cara yang paling efektif? Gimana caranya? Dilempar ya. Anak kecil juga tahu. Gimana caranya supaya lemparan itu bisa masuk? Nah, betul. Lempar aja terus, Mbak. Nanti lama-lama masuk. Kalau kamu bisa menjawab soal yang sebenarnya sulit dengan cara yang mudah seperti ini dan benar, kenapa enggak sih kamu menggunakan cara yang sama untuk hidup kamu? Teman-teman, kamu tuh sebenarnya udah di jalan yang benar kok. Cuma gak sabaran aja. Sadar nggak? Sesuatu hal yang akhirnya berpihak kepada kamu, itu adalah sesuatu hal yang tidak kamu duga lagi. Saya ulangi ya. Sadar nggak sih? Sesuatu yang akhirnya berpihak kepada kita tuh adalah sesuatu hal yang kita nggak nyangka. Bahwa hal itu loh yang ternyata berhasil, sama seperti kita melempar bola tadi ke dalam gelas. Kita pikir lemparan pertama masuk. Enggak. Kita pikir lemparan kedua nggak masuk. Nih, masuk. Ulang lagi, saya lempar lagi, pertama gak masuk, lemparan kedua gak masuk, lemparan ketiga gak masuk, lempar aja terus. Nanti di saat kamu sudah hampir menyerah, malah masuk tuh bola, betul nggak? Sama, hidup kita juga gitu. Kita selama ini selalu berharap dan berpikir bahwa apa yang kita pikir berhasil itu berhasil. No, hidup tidak seperti itu. Hidup itu lucunya, pengennya tuh kita gini loh. Lakukan aja semua yang kamu bisa. Kalau kamu pembuat konten, apapun bentuk konten kamu, sama seperti saya.
Bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa di TikTok. Sadar ya, kita tuh selalu mengalami hal yang saya alami juga. Kita membuat sebuah konten, kita pikir respon-responnya cukup bagus. Ternyata enggak. Tapi, begitu ketika kita membuat konten, terus buat aja tuh konten. Konten yang akhirnya meledak, itu justru konten yang tidak kita sangka-sangka. Betul nggak? Ya kan? Jodoh juga sama. Orang yang bakal menjadi jodoh kamu itu, orang yang tidak terduga loh. Halo, kamu yang sudah menikah nih, atau kamu yang sudah bertemu dengan jodoh kamu, coba dong tuliskan di komentar bahwa perkataan saya ini benar. Ceritakan dong kepada mereka orang-orang yang menonton video ini, gimana sih kisahnya dulu kamu bisa ketemu pasangan kamu? Benar gak perkataan saya? Bahwa pasangan kamu itu adalah orang yang tidak pernah kamu duga-duga sebelumnya. Biasanya gini nih, lucu. Kalau kita bicara soal jodoh, ada orang ditanya, kriteria pasangan kamu apa? Oh, kriteria pasangan saya pengen saya yang dapat kulitnya tuh sawo matang. Wah, rambutnya ikal gitu kan ya, tingginya semampai. Begitu yang jadi pasangan, ternyata boro-boro sawo matang, kulitnya putih, boro-boro tingginya semampai, tingginya biasa aja. Boro-boro rambutnya ikal, ternyata rambutnya pendek dan lurus. Jauh banget ya kriteria yang disebutkan tadi. Kok bisa ya? Karena itulah hidup. Kita itu selama ini salah ya, nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Karena kita berpikir apa yang kita mau itu harus kita dapatkan seperti yang kita mau. Nggak bisa. Coba deh, sekarang kamu lempar aja tuh bola ya. Semua bola itu kamu lempar. Lempar aja semua hal yang mau kamu lakukan. Maksud saya, kamu lakukan apapun deh yang bisa kamu lakukan untuk hidup kamu. Kalau mau dapet jodoh, kenalan sama semua lawan jenis sebanyak mungkin sebagai temen. Gak usah dipilih-pilih. Kenalan aja sebanyak mungkin ya. Dengan kenalan begitu, kamu seleksi lagi. Ahlaknya kamu seleksi. Kamu lihat lagi perilakunya dia sama orang tuanya kamu. Seleksi lagi. Kamu lihat ibadahnya, kamu seleksi lagi. Soal karir juga sama. Kamu nggak usah berpikir bahwa aku ingin melamar pekerjaan di perusahaan X. No. Kamu lamar CV. Kamu kemudian kasih ke perusahaan A sampai Z terus setiap hari. Nanti pasti dapet kok. Kamu buka bisnis, nggak usah bingung. Aduh, saya bisnis ini gimana nanti? Buka aja dulu, jual apapun yang bisa kamu jual semampu kamu. Ingat, di saat kamu sedang menjual dan yakin sukses, di saat itu kamu gagal. Karena kesuksesan itu akan berpihak kepada orang yang tidak lagi menduga-duga bahwa saya bisa sukses. Di saat kita sudah capek, di saat kita udah pasrah, di saat kita ya udahlah terserah Tuhan aja maunya gimana. Di saat itu sukses datang, betul nggak? Nah, sekarang di sini saya akan memberikan kamu formula sederhananya gini. Jadi, anggap aja formula ini seperti kita melempar beras. Tahu beras ya? Beras itu kalau digenggam kan banyak ya. Nah, begitu dilempar, nah beras itu akan kemana-mana kan? Berasnya itu akan tumpah kemana-mana. Nah, sekarang kita pakai filosofi lempar beras ini. Ketika kamu memiliki sebuah tujuan, cobalah sebanyak mungkin peluang. Dan setelah itu, berhenti berharap, nggak usah dipikirkan. Saya ulangi ya, ketika kamu mempunyai sebuah tujuan, coba peluangnya semuanya dan tidak usah dipikirin. Kapan saya dapat, kapan saya sukses. Sama seperti saya kalau bikin konten, Mbak. Ya udah bikin-bikin aja. Mau hasilnya gimana lillahi ta'ala. Yang penting saya niat bikin konten ya. Bagus. Mau direspon baik atau tidak, itu terserah Tuhan. Betul nggak? Nanti dari situ tiba-tiba yang kelihatan bagus tuh videonya, responnya pasti video yang kita pikir biasa aja. Tapi ternyata direspon orang tuh bagus. Sama, dalam hal lain juga kamu lagi buat apa sekarang? Coba, lagi buat makanan?
Buat aja makanan sebanyak mungkin tuh menu, gak usah dipikirin menu apa ya kira-kira. Enggak. Kamu yakin menu itu enak? Buat sebanyak mungkin, lihat, pasti yang jadinya sukses tuh makanan adalah makanan yang tidak pernah kamu pikirin. Kok bisa ya? Itu berhasil. Karena hidup itu aneh, teman-teman. Hidup itu tidak berpihak kepada orang yang hanya mencoba satu dua peluang. Tidak. Hidup itu berpihak kepada orang yang mencoba ratusan peluang. Setelah itu mingkem. Gak usah ngarepin apa-apa. Hidup tuh berpihak kepada orang-orang yang seperti itu. Aneh tapi kenyataan. Betul nggak? Lihat hidup kita sendiri. Lihat faktanya. Bener. Nah, kalau kamu menganggukkan kepala tuh, saya tahu. Berarti kamu setuju sama saya. Karena itu yang terjadi di kenyataan kita, bukan? Bagus. Sekarang seperti biasa. Kalau kamu menonton video ini sampai hampir habis, saya akan memberikan kamu sebuah hadiah istimewa. Nah, ini dia nih hadiah istimewanya yang hanya dimiliki dan didengarkan oleh kamu yang menonton sampai akhir. Coba. Sekarang saya pengen tahu dulu. Kalau kamu nonton sampai hampir akhir ini, tuliskan di komentar dong. Mbak, terima kasih saya menonton sampai hampir habis. Tulis gitu ya. Nanti saya berikan hati. Biar saya tahu siapa orang-orang yang beruntung mendapatkan berlian di bagian akhir ini. Silahkan. Saya akan kasih tahu begini. Dengerin baik-baik. Ini rahasia kita ya. Sebenarnya gini teman-teman. Kamu, iya kamu. Kita tuh nggak perlu jadi orang ganteng, cantik, atau pinter. Enggak. Enggak ya. Enggak perlu. Kita tuh cukup jadi orang biasa aja. Bener, ini fakta ya. Tapi ada tapinya. Apa itu mbak? Kita jadi orang stop GR. Tahu stop GR nggak? GR itu gede rasa. Kayak dikit-dikit, ih dia senyum sama aku, ih enggak. Ih gila lu hasilnya oke loh, berarti saya dikit lagi bisa sukses nih. Stop ya. Jangan GR. Kamu nggak perlu jadi ganteng, kamu nggak perlu jadi cantik, kamu nggak perlu jadi super spesial. Yang perlu kamu lakukan cuma satu. Apa coba? Kamu lakuin semua hal. Kamu pakai semua peluang, setelah itu kamu mingkem. Bener. Dan hal terakhir yang harus kamu lakukan adalah lakukan hal apapun yang bisa membuat diri kamu, dengerin baik-baik, selalu bisa bengong. Loh, kok bengong, Mbak? Lah iya, bengongnya tapi sambil lihat langit. Ini yang saya kasih tahu di depan tapi powerful. Kenapa? Bengong sambil lihat langit itu penting. Itu loh yang membuat jiwamu tenang dan menerima kenyataan. Saya setiap kali selalu melakukan hal itu. Teman-teman, coba kamu lakukan sekarang. Ayo, bisa nggak cari langit dulu sekarang? Bisa buka jendela mungkin? Atau lagi di mobil? Berhenti bentar, gitu ya. Lihat langit. Atau lagi di motor? Ya udah, berhenti bentar, lihat langit deh. Ketika kita melihat langit, kita melamun. Melihat langit itu sebuah perasaan tenang dan damai itu ada loh di batin kita. Dan perasaan ini kita butuhkan ketika kita lagi nunggu. Nunggu apa coba? Nunggu keberhasilan berpihak kepada kita. Nunggu jodoh, nunggu pekerjaan, nunggu apapun. Bener. Sambil kamu pakai filosofi beras ini, kamu coba sebanyak mungkin peluang dan mingkem. Di saat mingkem, supaya kamu tidak berharap terlalu jauh. Lihat, lihat langit dan melamunlah melihat langit, supaya kamu tenang. Itu cara efektifnya. Yang saya hanya bagikan kepada kamu penonton yang menonton sampai habis. Terima kasih ya, kamu sudah menonton video ini sampai habis. Berarti kamu layak mendapatkan berlian tadi. Semoga apa yang saya berikan ini bisa menginspirasi kamu dan membawa hidup kamu kepada kebenaran sejati. Ingat loh, banyak orang yang mentertawakan kebenaran di luar sana, tapi sedikit yang merupakan kebenaran sejati.
Karena sedikit dari mereka yang mempraktekkan apa yang mereka bagikan, ini saya bagikan karena saya praktekkan. Insya Allah seizin Tuhan ini powerful untuk diri kamu ya. Oke. Jangan lupa untuk diklik jempol ke atasnya dan share ke semua banyak orang. Dan yang belum subscribe boleh di-subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Masih ada saya Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye bye.